Masyarakat adat suku Beihale melakukan aksi unjuk rasa ke 3 lembaga menuntut Kejaksaan Negeri cabut papan penguasa aset tanah di Desa Nai Timur. Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonçalves resmi melantik 12 kepala UPTD Puskesmas. Samsat Kabupaten Belu tambah titik pelayanan dan akan menerapkan pembatasan BBM bersubsidi kepada kendaraan yang belum membayar pajak. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Bersama saya, Maria Oktaviani, akan menemani Anda setengah jam ke depan. Aksi unjuk rasa kembali memanas di Kabupaten Belu. Sejumlah masyarakat adat suku Beihale turun ke jalan serta menyampaikan pernyataan sikap kepada 3 lembaga. Hal ini terjadi menyusul tindakan Kejaksaan Negeri Belu yang memasang papan penguasa aset negara di atas tanah ulayat mereka. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Suku Beihale menggugat terjadinya salah eksekusi dan perampasan tanah ulayat yang telah didiami serta dikelola secara turun-temurun. Mereka menyampaikan serangkaian tuntutan tegas kepada 3 instansi utama yakni Kejaksaan Negeri Atambua, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu serta DPRD Kabupaten Belu. Masalah berawal ketika Kejaksaan Negeri Belu memasang papan penguasaan aset negara di wilayah tersebut dengan dasar putusan MA nomor 235-K-PID-1992 atas nama terpidana Yosep Asid Panek. Namun menurut masyarakat, dasar hukum tersebut tidak relevan dan mengandung kesalahan fundamental. Mereka menegaskan bahwa terpidana tidak pernah memiliki tanah, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pernah melakukan transaksi hukum apapun dengan suku Beihale. Selain itu terdapat ketidaksesuaian lokasi yang sangat jelas. Berita acara penyitaan tahun 1984 menyebutkan lokasi di kilometer 18. Putusan menyebutkan kilometer 19 Desa Mandeu. Namun eksekusi dilakukan di kilometer 20 tepatnya di Desa Bakus Tulama. Karena objek tidak jelas dan kabur, maka eksekusi tersebut dinyatakan batal demi hukum. Kepada Kejaksaan Negeri Atambua, masyarakat memberikan batas waktu 3 kali 24 jam kerja untuk mencopot papan klaim tersebut. Jika tidak dipenuhi sesuai surat pemberitahuan tertanggal 11 Desember 2025, warga akan melakukan pencabutan secara mandiri. Mereka juga menuntut audit investigasi terkait proses penentuan objek eksekusi serta menegaskan kepada pihak ketiga dengan beretikat baik maka tanah mereka tidak dapat dirampas sesuai Perja nomor 7 tahun 2020 dan pasal 179 ayat 5 KUHP. Selanjutnya kepada BPN Kabupaten Belu, masyarakat menuntut pengakuan dan perlindungan hak komunal adat. Memberlakukan moratorium seluruh proses pendaftaran, pemetaan maupun penerbitan sertifikat atas nama negara, melakukan verifikasi lapangan untuk membuktikan kesalahan lokasi, serta segera memproses inventarisasi dan menerbitkan surat keterangan tanah ulayat. Segala permintaan pengukuran dari Kejaksaan tidak boleh dilayani tanpa kehadiran dan persetujuan pihak adat. Kepada DPRD Kabupaten Belu mendesak pembentukan panitia khusus untuk mengusut salah eksekusi yang berisiko merugikan warga serta mengganggu ketertiban umum. Diminta juga mengamankan status hukum fasilitas umum seperti kantor camat, sekolah, dan koramil yang selama ini berdiri di atas tanah adat dengan kerelaan masyarakat. Lembaga legislatif dituntut menjadi mediator, mengeluarkan rekomendasi perlindungan hak serta meminta pertanggungjawaban Pemda terkait status aset daerah. Ini soal keadilan, karena setelah melihat mempelajari putusan-putusan yang terjadi, putusan pengadilan tentang perkara korupsi tahun 80-an, putusan pengadilan tinggi, putusan Mahkamah Agung, ini ada hal yang aneh sih dari putusan itu. Contoh misalnya,
tanah tidak bersertifikat, tetapi waktu itu jaksa berani menyita sebagai barang bukti. Statusnya tidak jelas. Lalu jaksa sudah sita, hakim pengadilan kala itu berani kabulkan di dalam putusan. Ini kan aneh, makanya kita minta DPR untuk ikut mengawal. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Jembatan Bau Atok kembali ambruk. Aktivitas kendaraan 3 desa di wilayah Kabupaten Belu lumpuh total. Jembatan penghubung putus total akibat hujan deras yang mengakibatkan banjir. Seperti inilah kondisi ruas jalan yang berada di Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, yang saat ini tidak bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2 maupun 4. Kondisi ini juga disebabkan akibat hujan deras selama 2 hari yang mengguyur wilayah ini. Deker yang berada di ruas jalan ini ambruk sehingga akses penghubung antara 3 desa, yakni Tialai, Fatubaa, Lokeu, dan Manleten. Sebelumnya pada tahun 2025, deker ini sempat dikerjakan untuk diperbaiki sehingga bisa dilintasi oleh pengendara. Akibatnya akses warga terputus dan terpaksa memutar melalui jalan di kecamatan tetangga dengan waktu tempuh tambahan hingga 1 jam lebih. Sementara itu sejumlah pengendara motor terpaksa melintasi jalur lain yang lebih jauh, padahal jalur ini merupakan akses jalan yang lebih cepat. Polisi juga sudah memasang garis pengaman untuk menghindari kecelakaan dan melarang warga melintas di lokasi deker yang runtuh. Keluar dari sini ke Sabuk Merah menuju Pilak Tutus. Terus kalau dengan kondisi saat ini bagaimana kakak? Bisa Otomatis saya kalau harus, ini jalan satu-satunya yang lebih cepat. Kalau lewat Nenuk, Kali Talau berarti kalau hujan susah, tidak bisa langgar. Berarti sekarang saya harus putar kembali lewat Dokhala, lebih jauh lagi. Oke, jalan putar ya kakak itu? Iya, muter jauh lagi. Warga berharap pemerintah segera membangun kembali deker penghubung 3 desa tersebut, mengingat jalur ini merupakan akses vital untuk aktivitas ekonomi dan pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi terjadi di wilayah Kabupaten Belu. Terbatasnya pasokan distributor membuat minyak cepat habis di pasar. Pedagang pun mengeluh sulitnya mendapatkan stok untuk dijual kembali. Kondisi kelangkaan minyak goreng bersubsidi terlihat jelas di sejumlah pasar tradisional di Atambua. Salah satu lokusnya di Pasar Baru Atambua. Di pasar ini, para pedagang mengaku stok minyak goreng subsidi sangat terbatas dalam sebulan terakhir. Minyak goreng bersubsidi masih dijual dengan harga berkisar antara Rp15.700 hingga Rp16.000 per liter. Sementara untuk kemasan 2 liter dijual sekitar Rp31.500. Namun jumlah yang tersedia sangat terbatas dan tidak mencukupi tingginya permintaan masyarakat. Pedagang menyebutkan distribusi minyak goreng bersubsidi dilakukan secara merata oleh pemerintah. Namun jumlah yang diterima masih sangat terbatas. Akibatnya minyak goreng cepat habis terjual dalam waktu singkat setelah tiba di pasar. Di sisi lain, minyak goreng non-subsidi yang dijual mulai dari Rp25.000 per liter tetap menjadi pilihan masyarakat. Hal ini dikarenakan kelangkaan minyak goreng subsidi yang membuat pembeli tidak memiliki banyak alternatif lain. Salah satu pedagang mengaku sering kehabisan stok dan kesulitan memenuhi permintaan pembeli. Kondisi ini dinilai merugikan baik bagi para pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen. Kalau 1 liter itu sudah kosong dari kapan, Bu? Kayaknya sudah 1-2 bulan kayaknya. Karena yang stok adanya yang 2 liter saja. Itu biasanya dulu kalau 1 liter itu 1 liter itu harganya berapa? Ya kita jual sesuai pemerintah, 15.700. 15.700. Kalau untuk 2 liter, Bu? 2 liter pokoknya mengikuti juga begitu. Ya. Cuma kadang kalau 15.700, kadang kita bilang uang 300 tidak ada, jadi ya mereka mengerti juga. Iya. Jadi biasa dikasihnya 16. Iya. Kalau dia stok kosong begini, permintaan tetap tinggi? Permintaan tetap ada saja, cuma kita juga batasi bagi-bagi, biar semua kebagian. Biar orang beli kita bagikan 2-2.
yang 1 liter 2. Kalau kita mau layani semua tidak cukup. Kalau biasanya kalau untuk stok 1 liter tuh dari Bulog biasanya masuknya berapa minggu sekali, Bu? Paling kadang ya kita minta 1 minggu 2 minggu begitu dia kasih. Cuma biasa kan terbaca, cuma kadang kita habis, nah mereka kasih. Yang penting mereka punya stok ada. Pedagang berharap pemerintah dan distributor dapat menambah pasokan minyak goreng bersubsidi agar kembali normal sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan aktivitas perdagangan di pasar dapat berjalan lebih stabil. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Disperindak Kabupaten Belu melakukan tera ulang terhadap 11 mobil tangki pengangkut BBM. Langkah ini dilakukan untuk menjamin ketepatan takaran serta melindungi konsumen. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu melakukan tera ulang terhadap 11 mobil tangki pengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah. Kegiatan tera ulang ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang yang memiliki kewenangan dan peralatan standar dalam pengujian metrologi legal. Proses pengujian ini melibatkan petugas kemetrologian untuk memastikan setiap tangki memenuhi standar ukuran yang ditetapkan. Dalam prosesnya, petugas melakukan pengecekan menyeluruh terhadap volume tangki mulai dari pengisian, pengukuran hingga penyesuaian jika ditemukan selisih takaran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah kapasitas angkut BBM sudah sesuai dengan ketentuan atau masih terdapat penyimpangan. Sebanyak 11 mobil tangki yang ditera ulang berasal dari wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, di mana sebagian di antaranya sebelumnya telah menjalani tera di Kota Kupang. Namun masa berlaku sertifikatnya telah habis sehingga wajib dilakukan pengujian ulang. Tera ulang ini sendiri berlaku setiap 2 tahun sebagai bagian dari sistem pengawasan distribusi BBM. Kegiatan ini dinilai penting karena berkaitan langsung dengan distribusi minyak tanah kepada masyarakat. Jika takaran tidak sesuai, maka berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga pengawasan secara berkala menjadi langkah preventif yang harus dilakukan. Melakukan tera ulang untuk tangki ukur minyak, khususnya minyak tanah, yang hari ini 2 kabupaten, Belu dengan Melaka, dan kami bersama dengan Kota Kupang. Karena ruang lingkup kami terbatas, jadi kami kerjasama dengan Kota Kupang. Ini kami melakukan tera ulang khusus untuk tangkinya, jadi kami, teman-teman dari Kota Kupang, melakukan verifikasi atau ukur ulang lagi terkait tangki minyak tanahnya ini. Sudah sesuai tidak dengan alat yang dibawa oleh Kota Kupang. Sejauh ini dalam proses pengukuran ini apakah ditemukan ada Sampai saat ini belum ada. Semuanya sesuai dengan standar yang berlaku. Selain mobil tangki, pengawasan juga menyasar alat ukur di SPBU dan depot BBM seperti meter arus yang wajib ditera setiap tahun untuk menjaga akurasi penyaluran BBM di tingkat distribusi akhir. Melalui kegiatan ini diharapkan agar distribusi BBM tetap akurat dan kepercayaan serta perlindungan konsumen dapat terjaga. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonçalves resmi melantik 12 kepala UPTD Puskesmas. Informasinya usai jeda.